semua. Ini Bu Dwiza, sebenarnya kita tuh banyak judul tapi jadi bikin kita galau nih. Kita dan juga kita acuan paper memang kita kayaknya belum mendapatkan yang pas gitu. Tapi kita udah dapat satu paper yang kita masih butuh masukan banget dari Ibu dan teman-teman juga. Ini berdasarkan ya, jangan berasarkan. COVID-19 pakai ini apa? Pakai pakai alat pasti penyambung. Ya. Jadi kita ambil judul ini Bu, potensi recovery pasien COVID-19 berdasarkan gejala pada pasien di Provinsi DKI Jakarta dengan metode cluster sampling. Jadi aku mengadopsi dari materi yang Ibu kasih kemarin. Kita juga bingung, jujur mau pakai metode apa gitu. Jadi kita ambil yang simple aja gitu kan. Jadi aku juga butuh masukannya nih Bu. Nah, kita mengacu pada websitenya www. Coba dibuka Mas Davi. Nah, kita pakai acuan websitenya itu ini ya Bu, Jakarta, khusus DKI Jakarta. Sebenarnya tadi hampir sama ya dengan kelompoknya pasangkan, tapi kita judulnya dan tujuan penelitiannya insya Allah berbeda. Jadi kita tuh mau penelitian itu terkait dengan gejala sih Bu. Jadi yang saya lihat sekarang itu kan ada penempatan khususnya nanti untuk di rumah sakit rujukan. Gitu. Jadi apakah ini dari gejala ini pasien tersebut bisa di rumah saja gitu kan, atau apa sih namanya yang di rumah saja itu. Nah, atau bisa nanti langsung dirawat gitu. Nah, sesuai dengan gejala yang dirasakan sama pasien itu nanti terkait dengan kuesioner kita gitu Bu. Oke, bisa dilanjut ke bawahnya. Slide-nya apa? Variabel umur, gejala, suhu tubuh terakhir, kemudian sama penyakit bawaan. Kemudian ya, coba kita kembali ke judul ya Bu, ke judul. Ke judulnya tadi. Ini judulnya itu mau mendapatkan sampel atau bagaimana? Iya, kita memang nanti melakukan sampel itu dengan cluster sampling, Bu. Nah, sebenarnya tingkat kesembuhan dari pasien itu bagaimana sih tingkatnya, atau lebih ke isolasi di rumah saja, atau mungkin nantinya bisa dibawa ke rumah sakit rujukan. Maksud tingkat kesembuhannya yang lebih dominan. Potensi recovery pasien COVID-19 berdasarkan gejala pada pasien di Provinsi DKI Jakarta dengan metode cluster sampling. Oke, kita pilah-pilah ya. Saya mulai dari metode cluster samplingnya yang dimaksud. Nah, kalau dengan metode cluster sampling, artinya kita akan mendapatkan sejumlah sampel dari ini prosesnya. Kayak kemarin itu, misalnya saya mau menanyakan kebijakan ya, kemarin kebijakan tentang peraturan lingkungan hidup di satu kota atau di satu negara. Maka klasternya itu terdiri dari beberapa provinsi. Dari sebanyak provinsi tersebut disebut adalah klaster karena berdasarkan geografi kan alami. Klaster itu terbentuk karena pembatasan secara alami. Kalau di kita ada 32 provinsi. Nah, masing-masing 32 provinsi itu dilakukan sistem acak. Diperolehlah misalnya kita mau mengambil berapa provinsi, 10 provinsi, berarti ada 10 provinsi yang kita pilih. Nah, dari 10 provinsi itu baru kita tentukan berapa banyak sampel yang akan kita peroleh dari sana. Nah, itu yang kalau dimaksud dengan metode clustering. Nah, dalam kasus yang mau diambil ini, tujuan utamanya itu mendapatkan jumlah cluster, jumlah sampel, kemudian dari sampel itu data apa yang dibutuhkan. Nah, ini masih rancu nih.
Tadi judulnya kan potensi ya, potensi apa recovery. Kalau potensi recovery kaitannya dengan kesehatan. Kalau kaitannya dengan kesehatan, berarti betul-betul data medik yang harus bermain. Nah, di sini kita harus hati-hati kalau bicara data medik. Kayaknya kalau untuk apa jurusan kita tidak bisa bicara banyak di sana. Ya, Nih, tapi kalau tujuannya misalnya kita mau bertanya, misalnya saya nih banyak masyarakat yang merasakan sakit atau apa. Kemudian kita ketemu nih responden-responden yang pernah merasakan sakit atau pernah dinyatakan dugaan kemungkinan terkena COVID-19. Nah, pada konsep itu mereka melakukan beberapa proses, misalnya isolasi diri, ambillah isolasi diri. Nah, kalau seperti itu mungkin kita lakukan pengaruh isolasi diri terhadap kemungkinan tadi ya, apa tadi? Ke depan atasnya tadi. Nah, ya, pengaruh isolasi diri terhadap potensi recovery pasien COVID-19 misalnya. Ya kan? Nah, tapi itu alat ukurnya juga harus berdasarkan medik dengan ini agak sulit kalau misalnya kita hanya mengambil data eksternal dari website. Itu pandangan saya ya kalau untuk kasus ini. Nah, kalau saya melihatnya, karena kita di bidang IT, ada alat-alat, aplikasi, ataupun apapun berdasarkan teknologi yang dibuat untuk penanganan COVID-19. Nah, kita bermainnya di sana. Jangan terlalu masuk ke ranah medis. Nah, di sisi lain, kalau kita bicaranya pasien, berarti kan kita harus betul-betul bisa mengakses pasien tersebut. Nah, ini kendala sendiri nih. Nah, kalau dalam kondisi yang sekarang, boro-boro pasiennya mau dikasih kuesioner ya. Bayangkan sulit sekali kalau kita orang awam mencari pasien terus kita bujuk, Pak, Bu, tolong dong isi kuesioner saya. Ibu kan baru sembuh dari ini, kayaknya mustahil ya untuk saat sekarang, kecuali memang dokternya. Kemudian petugas kesehatan yang mengakses, itu pun mungkin bukan berdasarkan pertanyaan, tapi berdasarkan data-data medis dari yang bersangkutan. Nah, itu kalau pandangan saya begitu loh. Ya. Nah, sekarang tujuannya sebenarnya tuh inginnya kemana? Tadi kan ini corona nih, Jakarta ya. Ya, sudah ada websitenya. Tadi sempat ditayang untuk websitenya ini kan. Kemudian data-datanya lengkap. Nah, seperti tadi, fungsionalnya apa saja sih di website ini? Ya kan, fungsinya apa? Nah, ketika saya membuat website ini atau penyedia lah. Ketika saya menyediakan ini kan saya pengen tahu nih, apakah kegunaan dari website saya sampai kepada responden. Nah, atau kita yang menyaksikan ini, kira-kira orang lain merasa ini berguna nggak sih? Nah, boleh kita lakukan penelitian seperti itu. Nah, mau saya proyek-proyek penelitian dalam kerangka sesuai dengan keilmuan kita. Jadi ada teknologi yang disajikan, nah tidak harus website kan, seperti saya bilang tadi mungkin model penyampaian video. Banyak tokoh-tokoh masyarakat sekarang menyampaikan social distancing, kemudian pembatasan diri dan sebagainya melalui video-video yang di-share oleh tokoh-tokoh ataupun artis ya dengan berbahasa daerah. Nah, bisa saja kita menyatakan membuat pengaruh dari video-video seperti itu atau flyer-flyer yang dibuat dalam bahasa daerah terhadap keinginan mentaati pemerintah misalnya, anjuran pemerintah, kesadaran terhadap penanganan COVID-19 lebih kena gitu loh. Ya, bisa saja kan media baik multimedia maupun saya kira kalau flyer, kemudian yang di-share ini secara online, kemudian video-video. Nah, kita lihat saja bagaimana produk itu mempengaruhi pemahaman dari penduduk tentang penanganan COVID-19. Nah, di situ bisa banyak paper rujukan yang bicara tentang hal itu dan memang metode statistikanya ada juga yang bisa kita pelajari dari sana. Itu saran saya. Iya, Bu. Ya. Ya.
Tadinya Terbuka kita nggak tuh, kira-kira? ya gini Bu, tadinya kita tuh ceritanya mau ngambil sampling di 8 rumah sakit rujukan DKI Jakarta gitu Bu. Cuman memang saya belum sempat bikin kuesioner Google Form gitu Bu, memang lagi on process sih gitu. Nah tapi terkait nantinya dengan apa sih namanya medik ya, data medik ya, nanti mungkin kita akan sesuaikan judul lagi. Iya ini, karena ini kan rencana kuesionernya ya, populasi di rumah sakit rujukan kayaknya tidak mudah ini untuk diambil. Pasti banyak kendala yang akan kita hadapi karena terkait dengan data umur, kemudian nama ini tidak mudah kita raih sebetulnya. Bagus sih kita mau membandingkan ya, artinya bisa saja kalau ini diperoleh bisa menjadi satu data real time yang ada di website. Tujuannya mungkin begitu ya. Atau bisa digunakan untuk penelitian lain, membuat database tentang data ini. Tapi untuk saat sekarang, kemungkinan untuk penyelesaian proyeknya agaknya berat. Karena pengambilan datanya juga harus datang ke sana, tatap muka, memberikan proposal juga, ya kan? Terus pada kasus tertentu harus ada syarat untuk pengambilan data, terus kesediaan form konsen namanya, form konsen dari pasien, itu harus tanda tangan, wah panjang sekali urusannya. Agaknya sulit untuk dilaksanakan pengambilan datanya. Begitu ya mungkin Mas Mbak Kurniawati. Ya Bu, terima kasih masukannya. Ya, saya kira yang tadi juga menarik, dicari lagi, paper-paper rujukan, dibaca lagi, nanti boleh kita diskusi lagi. Ya. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Mbak Kurniawati. Kemudian berikutnya